Rip current yang ada di pantai Drini itu paling berbahaya. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang rip current. Apa sih rip current? Yang akhir-akhir ini memang banyak bermunculan informasi baik di internet, terutama di YouTube ya, karena di beranda YouTube saya, ketika kita baru buka YouTube, itu di beranda itu banyak informasi atau mungkin banyak channel yang membahas tentang rip current. Karena apa? Karena informasi rip current ini muncul, ada saudara-saudara kita yang dari SMP Negeri 7 Mojokerto ya, yang baru mengalami musibah di Pantai Drini, Gunung Kidul. Saudara kita ada yang 4 meninggal dunia. Semoga beliau ditempatkan di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kenapa saya membahas tentang rip current ini teman-teman? Karena kebetulan di bulan Desember kemarin, itu sekitar tanggal 29 atau 28 ya, 28 atau 29 Desember, saya juga ke Pantai Drini dan saya juga membuat vlog di sana. Ini video vlognya. Dan saya tidak berpikiran untuk melihat lagi video yang sudah saya buat pada waktu itu. Ketika saya melihat banyak channel-channel YouTube, informasi yang membahas tentang rip current, bahkan ada yang pakai drone dan sebagainya, rip current-nya itu sebelah mana? Ternyata memang bentuknya adalah seperti itu. Dengan informasi yang seperti itu, teman-teman, kembali lagi melihat video yang sudah saya buat. Kebetulan memang masih tersimpan di Google Drive. Jadi saya buka lagi dan hasilnya ini. Saya pengen lihat di video yang saya ambil itu nampak enggak sih rip current yang seperti diberitakan, yang diinformasikan banyak channel YouTube. Seperti ada 2 ombak, tapi tengahnya itu tidak ada ombak. Nah, apakah ada? Yang saya buat waktu itu sekitar 1 bulan yang lalu ya, karena baru Desember kemarin, saya buat, "Wah, ada nggak?" Ternyata videonya ini teman-teman. Bahkan saya sempat mengambil, beberapa video yang itu disinyalir ya, itu rip current-nya Pantai Drini. Videonya ini. Saya beberapa footage ada di situ, udah saya ambil. Dan ternyata informasi yang beredar di internet, informasi yang beredar di YouTube, yang banyak melalui menggunakan drone dan sebagainya, itu persis yang ada di video saya. Memang itu benar-benar nyata bahwa ada 2 sisi gelombang ombak tuh yang besar dan itu ada yang tidak ada ombaknya. Apakah itu rip current yang seperti diberitakan? Dan itu mungkin iya, dan kebetulan saya punya dokumentasinya, teman-teman. Nah, sebenarnya rip current itu apa? Rip current itu adalah kalau berdasarkan saya bukan ahli geologi atau mungkin saya bukan ahli kelautan, tapi kita coba cari informasi di berbagai informasi. Salah satunya adalah melalui Wikipedia ya. Di Wikipedia itu rip current ketika kita itu adalah arus pecah atau dalam bahasa Melayu arus tempur. Adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai, biasanya melalui garis selancar dan dapat terjadi pada setiap pantai yang bergelombang pecah. Dan mungkin di Pantai Drini ini termasuk pantai yang bergelombang pecah. Karena ada informasi juga ini bahwa rip current yang ada di Pantai Drini itu paling berbahaya. Bahayanya rip current itu apa? Jadi bahayanya adalah arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Arus ini bisa menjadi sangat berbahaya, menyeret manusia yang berenang menjauh dari pantai. Jadi ketika mungkin berenang di pinggir pantai dan di itu ada jalur rip current tadi, mungkin itu terseret ke tengah. Itu mungkin yang terjadi sama saudara-saudara kita dari SMP Negeri 7 Mojokerto. Korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan yang berusaha berenang melawan arus di sungai atau di arus laut ya. Jadi ketika ada orang berenang, kemudian itu area rip current, kemudian terbawa ke tengah laut dan
berusaha untuk kembali. Berarti itu melawan arus yang balik tadi dan terjadinya kelelahan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa jika teman-teman itu tidak tahu itu daerah rip current, walaupun teman-teman itu jago renang, mungkin juga bisa berakibat fatal. Pentingnya edukasi rip current apa sih? Dan apakah ada di setiap pantai? Dan itu memang perlu dipelajari dan diketahui teman-teman. Dan kenapa juga baru muncul saat ini ketika sudah ada korban kemarin, informasi yang membahas tentang rip current ini, kenapa baru muncul? Saya pun juga selama ini memang tidak tahu rip current itu apa. Tapi setelah kejadian, banyak informasi sumber-sumber yang itu sangat positif banget bagi kita yang mungkin sering berwisata di pantai. Kebetulan saya juga dari Wonogiri yang sering bermain atau mungkin berwisata itu di daerah pantai, terutama di pantai Gunung Kidul. Ya memang saya kalau ke pantai itu jarang banget, bahkan tidak pernah berenang. Tapi saya justru ngevlog di area-area sekitar, jarang banget. Bahkan saya tapi ini sebagai edukasi bagi teman-teman semuanya yang mungkin berlibur ke pantai, harus hati-hati terhadap, fenomena alam atau mungkin ini salah satu yang ada di, pantai, yaitu rip current tadi. Nah, ini ada informasi lagi berdasarkan Wikipedia, meskipun sangat jarang, arus pecah dapat mematikan untuk para perenang. Seorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak menggunakan alat bantu apung. Ini informasi yang sangat bagus bagi kita semua, teman-teman. Penyebabnya apa? Penyebab dan kejadian terjadinya rip current, yaitu saat angin dan gelombang laut mendorong air menuju ke pantai, air sering didorong menyamping oleh gelombang yang mendekati. Air ini mengalir sepanjang garis pantai sampai menemukan jalan keluar kembali ke laut atau ke perairan danau yang terbuka. Arus pecah yang dihasilkan biasanya sempit dan terletak di sebuah parit antara gosong pasir di bawah dermaga atau sepanjang dermaga Jelti. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa arus bawah cukup kuat untuk menyeret orang di bawah permukaan air. Arus ini sebenarnya kuat di permukaan dan dapat memperkecil gelombang yang datang, sehingga menyebabkan adanya ilusi bahwa permukaan air tersebut relatif tenang. Dan itu nyata, teman-teman. Saya punya videonya bahwa rip current yang ada di Pantai Drini itu benar-benar nyata, benar-benar ada jika dilihat dari sudut pandang kamera dari atas. Ini yang terjadi. Saya punya videonya. Dan kelihatannya tenang. Mungkin bagi orang-orang atau teman-teman yang mungkin tidak tahu, itu menjadi tempat area yang aman. Padahal itu area yang berbahaya. Arus pecah secara potensial dapat terjadi dimanapun terdapat keragaman kuat dari pantai dalam memecahkan gelombang. Berdasarkan informasi ini, rip current ini bisa ada di sepanjang pantai. Karena ini merupakan edukasi yang sangat bagus bagi kita semua sebagai orang yang mungkin perlu berwisata ke tempat lokasi-lokasi seperti pantai ini. Banyak informasi yang teman-teman bisa cari tentang rip current ini, dan di video Mas Ridet WNG ini hanya membuktikan teman-teman, karena informasi yang beredar di internet, kemudian YouTube, itu banyak yang membahas tentang rip current itu. Dan kebetulan saya itu punya videonya, video Pantai Drini yang kemarin menjadi lokasi terjadinya musibah saudara-saudara kita dari SMP Negeri 7 Mojokerto. Pentingnya kita cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang alam kita, itu memang sangat penting banget bagi kita semua. Terlebih kita yang sering bepergian ya. Semoga di channel Mas Ridot WNG ini menjadi salah satu
sumber informasi yang mungkin akan saya buat di video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman, Mas.WNG, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share, di subscribe video saya ini agar saya bisa membagikan informasi-informasi baik tentang perjalanan, vlog, pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.